Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Syabania, NIM 1304619058 dari kelas Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biolistrik. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa itu biolistrik terlebih dahulu. Biolistrik terdiri dari dua kata, yaitu bio dan listrik. Bio berarti makhluk hidup dan listrik berarti serangkaian fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan keberadaan aliran muatan listrik. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa biolistrik adalah serangkaian fenomena yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya di dalam sel, yang berhubungan dengan keberadaan aliran muatan listrik. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu biolistrik. Nah, sebelum kita membahas mengenai biolistrik lebih dalam lagi, mari kita merefresh ingatan kita mengenai struktur membran plasma. Jadi, di membran plasma itu tersusun dari fosfolipid bilayer, yang artinya terdapat fosfat dan lipid yang tersusun secara bilayer atau dua lapisan. Fosfat terdapat pada bagian kepala dari fosfolipid ini. Sifat dari fosfat ini atau kepalanya itu adalah hidrofilik atau suka terhadap air. Sedangkan pada bagian ekornya ini terdapat lipid yang sifatnya itu hidrofobik atau tidak suka terhadap air. Kemudian di dalam membran plasma ini juga terdapat protein integral atau protein channel yang dapat membantu mentransfer zat-zat yang ada di luar membran plasma untuk masuk ke dalam sel, atau sebaliknya yang ada di dalam sel keluar melewati membran plasma menuju luar sel. Nah, berbicara mengenai transfer membran, kira-kira apa saja sih zat-zat yang bisa melewati membran plasma ini? Pada gambar berikut ini, kita bisa mengetahui zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel melewati membran sel. Zat yang pertama yaitu molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3, CO2, dan O2. Molekul-molekul kecil ini masuk ke dalam sel melewati membran sel jika adanya perbedaan gradien konsentrasi. Jadi mereka bisa langsung menembus membran sel secara osmosis dan difusi. Zat yang kedua yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon ini merupakan molekul-molekul yang besar yang juga bisa langsung menembus membran plasma. Nah, selanjutnya ada glukosa. Glukosa ini merupakan zat yang larut terhadap air. Dia tidak bisa langsung menembus membran plasma, tetapi dia harus melewati glukos transporter yang akan diaktifasi oleh insulin, sehingga nantinya glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, selanjutnya di sini ada ion. Nah, ion ini tidak bisa masuk secara langsung ke dalam sel. Dia harus melewati protein channel jika ingin masuk ke dalam sel. Contoh dari ion ini ada Na+, K+, H+, Cl- dan Ca++. Berbicara mengenai transfer ion ini memiliki hubungan dengan biolistrik nih teman-teman. Nah, apa sih hubungannya? Mari kita simak bareng-bareng ya. Nah, di sini disajikan adanya gambar sel saraf. Apa ya hubungannya nih sel saraf sama biolistrik? Udah tadi ada hubungan ion sama biolistrik, ini tambah sel saraf lagi. Nah, makin penasaran kan teman-teman? Nah, jadi di sini biolistrik ini ada hubungannya nih dengan keberadaan sel saraf yang ada di dalam tubuh kita. Karena sel saraf inilah kita bisa merasakan rangsangan, kita bisa merasakan kalau api itu panas, kita bisa merasakan kalau es batu itu dingin, kita juga bisa tahu lagu apa yang sedang kita dengarkan,
lalu kita juga bisa tahu siapakah lawan bicara kita ketika kita sedang berbicara. Nah, sel saraf ini terdiri dari dendrit, akson, dan badan sel yang memiliki fungsi sebagai fasilitator penghantar impuls di dalam tubuh kita. Nah, pada akson ini ada bagian yang sangat penting sekali dalam proses pengantaran impuls, yaitu selubung mielin. Selubung mielin ini terdiri dari lipid, jadi dia tersusun atas lipid-lipid. Nah, selubung mielin ini memiliki fungsi untuk mempercepat jalannya impuls sehingga akan lebih cepat sampai di efektor atau sistem saraf pusat. Kok bisa ya dia mempercepat impuls seperti itu? Jadi si impuls ini ketika ada selubung mielin, dia ini akan tereksitasi. Nah, proses tereksitasinya itu bukan saat impuls ini melewati selubung mielin, tapi di antara selubung mielin ini ada yang namanya nodus Ranvier, yaitu tempat di mana si akson tidak tertutupi oleh selubung mielin. Jadi proses eksitasi impuls ini ada di nodus Ranvier itu. Jadi karena impuls ini tereksitasi, maka impuls yang dihantarkan atau rangsangan yang dihantarkan oleh sel saraf akan lebih cepat sampai kepada efektor atau sistem saraf pusat. Baik, mari kita lanjut. Nah, jadi dalam proses penghantaran impuls ini akan terjadi perubahan potensial membran atau muatan listrik yang ada di dalam sel dan yang ada di luar sel. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan polarisasi. Nah, apa sih polarisasi itu? Polarisasi adalah kondisi di mana sel berada pada fase istirahat atau tidak menerima rangsangan apapun. Pada keadaan ini, muatan yang ada di dalam membran sel lebih negatif dan yang ada di luar membran sel lebih positif. Polarisasi ini dapat dicontohkan ketika kulit kita tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin, atau telinga kita tidak mendengarkan apapun, dan mata yang terpejam. Lalu kondisi saat saraf menerima rangsangan dinamakan apa ya? Nah, kondisi ini dinamakan depolarisasi. Keadaan ini berbanding terbalik dengan polarisasi. Depolarisasi ini akan memicu terjadinya potensial aksi ketika sudah mencapai ambang batasnya. Potensial aksi adalah keadaan di mana neuron atau sel saraf mengirimkan pesan dari sistem saraf pusat ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan sadar ataupun tindakan tidak sadar. Kemudian, apalagi nih yang akan terjadi? Kan tadi udah tuh terangsang sel sarafnya. Nah, yang akan terjadi selanjutnya saat potensial aksi ini sudah terpicu nih akibat adanya depolarisasi atau rangsang sudah diterima oleh efektor, maka akan terjadi yang namanya repolarisasi. Repolarisasi yaitu membran akan kembali ke dalam posisi istirahat atau posisi polarisasi. Pada proses ini, ion K+ akan masuk ke dalam membran sel, sehingga kondisi muatan di dalam membran sel akan kembali menjadi positif. Jadi sebelumnya, pada saat proses depolarisasi ini, ion Na+ masuk ke dalam membran sel, sehingga yang ada dalam membran selnya lebih positif. Nah, lalu saat hiperpolarisasi ini, ion K+ masuk lagi ke dalam membran sel. Jadi, kondisi atau keadaan yang ada di dalam membran sel ini menjadi lebih positif atau sangat positif daripada saat dia ada di kondisi depolarisasi. Nah, selain itu, ada juga yang dinamakan hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran.
Hal ini dapat terjadi ketika ion K+ dari dalam sel atau masuknya ion negatif ke dalam sel. Jadi pada saat hiperpolarisasi ini, potensial membran atau muatan listriknya ini kembali menjadi lebih negatif gitu di dalam sel. Ini akibatnya karena ion K+ yang ada di dalam sel ini keluar dari dalam sel, sehingga ion-ion yang ada di dalam sel ini menjadi lebih negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.